Kita awali informasi Sindo malam hari ini, pemirsa sejumlah narapidana menyerang anggota polisi di lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah. Akibatnya 2 polisi terluka dan 1 mobil dinas rusak. Ini di dalam lapas, polisi lawan warga narapidana. Masalah kemarin. Sebenarnya polisi yang pancing mereka. Sejumlah narapidana di lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah menyerang anggota polisi yang ada di lokasi. Polisi diserang saat sedang melakukan olah TKP kasus kaburnya 3 narapidana. Peristiwa ini terjadi Jumat siang, akibatnya 2 polisi terluka dan sebuah mobil dinas rusak. Tadi ada kejadian yang terjadi di lapas Nabire. Ini mungkin kita flashback ke belakang karena hari Rabu kemarin itu ada 3 tahanan yang kabur dari lapas. Dan dari pihak lapas melaporkan kepada pihak Polres untuk perbantuan pencarian. Hal itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Polres. Informasi itu disampaikan kepada kita punya Polsek KP3 Laut, KP3 Udara untuk mengantisipasi jalur-jalur yang akan dipakai oleh para narapidana yang lari. 3 orang. Sebelumnya 3 napi kabur menggunakan tangga kayu untuk memanjat pagar besi setinggi 8 meter. Saat kejadian tidak ada petugas di lokasi karena kekurangan personel. Ketiga napi yang kabur merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata. Dari Nabire, Papua Tengah, Wendy Eko, iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran kepolisian Resort Serang menangkap 66 orang yang diduga preman di sejumlah titik tempat keramaian. 13 orang diantaranya langsung diproses secara hukum lantaran diduga melakukan tindak pidana yang meresahkan warga. Pria yang diduga preman ini tak berkutik setelah berhadapan dengan polisi. Ia langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolres Serang. Selain melakukan tangkap tangan, polisi juga menyisir lokasi keramaian dan menangkap sejumlah pria yang diduga kerap melakukan aksi premanisme. Setidaknya 66 orang yang diduga preman diamankan dari sejumlah titik keramaian di wilayah hukum Polres Serang. Dari hasil pemeriksaan, 13 orang langsung menjalani proses hukum lantaran terbukti melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Beberapa di antaranya mengaku bagian dari anggota ormas tertentu. Dalam 1 pekan ini atau 7 hari ke belakang, Polres Serang melaksanakan kegiatan operasi premanisme. Kita berhasil mengamankan 66 orang, 13 diantaranya sudah kita proses hukum dalam tindak pidana premanisme yang dilakukan. Jadi dari pelaku ini rata-rata adalah oknum dari anggota ormas yang melaksanakan kegiatan pengancaman, kekerasan di jalan, kemudian perebutan lahan parkir, juga tipu daya untuk memasukkan pekerjaan atau calo tenaga kerja. Bagi preman lainnya yang tidak terbukti melakukan aksi kejahatan, diberikan pembinaan dan harus menjalani program pesantren kilat di Masjid As-Salam Mapolres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi premanisme berkedok ormas yang marak akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pun menyebut bahwa semua pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak tegas. Aksi premanisme mengatasnamakan ormas meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat 9 Mei 2025. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyebutkan akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme.
operasi anti premanisme. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut-atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Karena hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pemerintah berkomitmen menindak organisasi kemasyarakatan atau ormas yang terlibat premanisme dengan membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin Menko Polkam. Sejumlah sanksi disiapkan, salah satunya pencabutan status pendaftaran di Kemdagri, sehingga ormas tidak dapat lagi mendapatkan dana hibah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Grip Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, akan menempuh jalur hukum atas dugaan pengancaman yang dilakukan rombongan advokat yang datang ke Komisi 3 DPR RI Rabu kemarin. Kalau memang benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Ya kan? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kaget, dan istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya, pengancaman dan provokasi dan satrapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Ya. Pemirsa, sebelumnya Komisi 3 DPR RI gelar rapat dengan advokat anti premanisme atau Tumpas kemarin Rabu. Dalam rapat tersebut, tim advokat Tumpas menceritakan kondisi premanisme di Indonesia saat ini mencekam dan juga menakutkan hingga mengganggu sendi-sendi perekonomian. Rombongan pengacara tersebut juga menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan. Bahkan mereka meminta Komisi DPR RI panggil dan juga tangkap Hercules, Ketua Grip Jaya. Nama saya Petrus Palapationa. Nama saya Vincent. Pertama, setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga berhak untuk memanggil saudara Hercules. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda seperti tadi? Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah baru yang kedua, kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin membentuk panja. Dan saya kira kami berhak karena kami adalah di lapangan. Pemirsa, juru bicara Grip Jaya Rasman Arif Nasution merespon keras tindakan yang dilakukan advokat penegak hukum anti premanisme yang mencoba mengusik ketegangan Hercules. Karena kami melihat sekarang ada semacam grand design untuk merusak, mengganggu Grip Jaya. Dan begitu juga mengganggu, merusak Pak Hercules. Walaupun kami tahu itu akan gagal, nggak akan berhasil merusak Grip Jaya, nggak akan berhasil merusak Bang Hercules dengan orang-orang penting negeri. Tapi ketika ada orang yang menamakan dirinya tim advokasi anti premanisme, kemudian bawa-bawa nama Bang Hercules, ya seluruh kader marah. Yang WA saya saja itu ratusan. Sehingga
ya kami sampaikan bahwa kami menyikapi dan sikap kami jelas, kita akan ambil langkah hukum. Karena itu kami juga ada ujaran kebencian, hate speech, ada juga membuat perasaan tidak menyenangkan, ya tentu dengan menggunakan pasal-pasal yang menurut kita tepat untuk itu. Ada juga fitnah, dan saya kira Bang Hercules dan kami, karena di situ banyak lawyer, dan saya sebagai juru bicara menyampaikan bahwa kita tidak tertinggal diam. Pemirsa, sebelumnya terjadi debat panas di media sosial yang melibatkan Hercules Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Berawal dari insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gripjaya yang kemudian memantik perang komentar antara Hercules dan juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Gripjaya pada 18 April lalu, sejumlah pihak pun berkomentar keras, diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Gripjaya, Rasman Arif Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Mendukung ya. Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara. Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bau tanah. Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio geram. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah pengalaman juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pelaporan dirinya ke Komnas HAM terkait program pendidikan barak militer bagi anak-anak. Deddy pun mengajak semua pihak yang mengkritiknya untuk ikut menampung antrian anak-anak yang telah didaftarkan oleh orang tuanya. Program pendidikan anak-anak bermasalah di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terus menuai pro dan kontra. Pada Kamis 8 Mei 2025, Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi. Adel Setiawan selaku pelapor tidak setuju dengan kebijakan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena
saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Menanggapi pelaporan dirinya, Deddy Mulyadi pun menganggap hal ini sebagai risiko yang harus dihadapi atas kebijakannya guna memperbaiki masa depan anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Deddy juga mempersilahkan bagi pihak-pihak yang kontra dengan kebijakannya untuk menampung antrean anak-anak yang telah didaftarkan mengikuti pendidikan di barak militer. Jadi, agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Hingga saat ini tercatat 274 siswa SMA dan SMIK yang mengikuti program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini tengah ramai sekolah militer untuk anak bermasalah. Nah, sejumlah istri meminta tolong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menitipkan suami mereka agar tidak nakal dan juga menuntut para istri. Sementara para suami mengadukan istrinya yang hobi belanja online. Lamun ngirim paket, ulas dikirim ke kantor wae. Kan gaji kuridinya. Paket COD kudu ke kantor wae deui. Aduh. Biar aku kudu laporkan ke Kang Deddy mah. Pak Tentara satu ini mengeluhkan istrinya yang curang karena sering memesan paket COD ke kantornya sehingga ia yang terus membayar padahal gajinya sudah diserahkan ke istri. Pak Deddy, iya majikan abi belanja online wae Pak Deddy. Cik pangawakeun gerak ka barak, ya sina wajib militer lah. Sementara bapak-bapak ini meminta istrinya dibawa ke barak militer daripada terus-terusan belanja online. Namun, tak hanya para suami yang mengadu. Ya tingali salaki abi balikna burit wae tara bebeja lamun irek indit ka mamana teh ya pada dicandak we ka barak ya salaki abi mah. Di hadapan suaminya, ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi untuk membawa suaminya ke sekolah militer karena sang suami suka pulang malam dan tidur terus. Ka barak Pak Deddy salaki abi candak ka barak. Pak Deddy Mulyadi Bapak aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa etap latihan wajib militer. Beh disiplin lah. Beh teu HS wae. Beh gurejakeun usahana kalumandangan molor we. Jigana ieu mah salaki aing keur. Konten serupa juga diunggah oleh ibu-ibu lain yang mengeluhkan suaminya yang hobi tidur dan malas. Urusan salaki nu HS wae kumaha Pak Deddy pangmawakeun pangangkutkeun ya ka kandang tentara ya, ka barak tentara. Deddy nih Pak Deddy, nih ada yang bandel. Tak ketinggalan, istri wakil wali kota Tasikmalaya, Diki Chandra, juga melaporkan suaminya yang bandel, tetap makan gorengan dan tidak mau minum obat. Harus sama istrinya terus, nih Pak Deddy angkut ke barak. Pemirsa, puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2 menjadi korban dugaan keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis. Akibat peristiwa tersebut, makanan MBG banyak tersisa, bahkan tidak dimakan sama sekali karena siswa trauma. Habis semua. Kan model gini kan trauma akhirnya gitu. Yang diambil berarti kan buah, yang ininya. Puluhan wadah makanan dari aluminium yang dikirim dari dapur SPPG Boswa Bina Insani ke Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2 ini terlihat masih utuh lengkap dengan makanannya.
Menu yang berisi bihun goreng, nugget, buah pisang, dan susu tidak lagi menjadi menarik bagi siswa. Nampak banyak siswa yang hanya mengambil susu atau buah saja, bahkan masih ada yang utuh. Menurut Kepala Sekolah SDN Kedung Jaya 1 dan 2, Rudi Hartono, banyak siswa yang masih trauma akibat dugaan keracunan yang mulai bergejala pada hari Rabu lalu. Dari data sekolah, ada 32 siswa yang mengalami gejala keracunan dan masih ada 4 orang siswa yang dirawat. Jujur, merasa trauma juga ya. Cuma ya kita mencoba lebih berhati-hati lagi, baik dengan guru, siswa, bahkan siswa pun ya kalau kita lihat dari sejak kejadian kemarin kelihatannya trauma ada, karena ada beberapa menu makanan yang tidak habis. Pasca terjadinya keracunan massal, puluhan pelajar dari tingkat TK hingga SMA saat ini masih menjalani perawatan intensif di 5 rumah sakit di Kota Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor pun saat ini masih melakukan pemeriksaan sampel untuk memastikan penyebab dari keracunan massal ini. Kami siap membantu ya, terutama di dalam rangka tadi mendata, kemudian juga memastikan juga teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga ikut untuk melakukan langkah-langkah pengecekan ya secara rutin, kemudian juga memastikan juga supply-nya juga baik. Kami siap untuk dilibatkan, dikoordinasikan, jadi jangan sporadis ya. Dan sebagai contoh beberapa kejadian keracunan itu pada akhirnya juga kami harus turun tangan, menangani, bahkan kami juga harus siap-siap juga berkolaborasi ya. Bagaimana nanti ke depan memastikan bahwa anak-anak ini tidak trauma dan masih ingin mendapatkan alokasi jatah dari makan bergizi gratis yang luar biasa hebat ini. Pemerintah juga meminta SPPG Bosowa Bina Insani untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar hal serupa tidak kembali terjadi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi di sejumlah daerah. Ratusan siswa menjadi korban dan harus dirawat di rumah sakit. Ratusan siswa di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Anwar Mahakil untuk mendapat perawatan medis. Sambil meringis dan menangis dengan tubuh lemas, para siswa dituntun memasuki ruang perawatan. Bahkan ada pula siswa yang harus dibopong dan menggunakan kursi roda karena tidak mampu berjalan. Mereka keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Jumlah korban mencapai 173 siswa yang berasal dari sejumlah sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Sementara itu, sebelumnya ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan, diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare, hingga muntah-muntah. Mereka langsung berobat secara mandiri. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni dan sayuran. Dinas Kesehatan Kota Bandung masih menyelidiki penyebab keracunan, sementara sampel makanan masih diuji di laboratorium. Ratusan warga di Cianjur, Jawa Barat juga keracunan usai mengonsumsi menu MBG. Mereka terdiri dari 78 siswa SMP dan Madrasah Aliyah, serta 98 warga Kecamatan Mande. Sebagian korban menjalani perawatan intensif di RSUD Cianjur. Gejala yang dialami antara lain mual, pusing, muntah-muntah, hingga diare. Dari hasil uji laboratorium, terdapat 2 jenis bakteri pada makanan yang dikonsumsi siswa dan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengklaim meski terdapat kasus keracunan, namun keberhasilan program makan bergizi gratis ini mencapai 99,99%. Menurutnya korban keracunan MBG sekitar 200 orang dari total jumlah penerima yang mencapai 3 juta orang. Yang pertama, saya juga sampaikan penghargaan saya bahwa kita mampu menggelar
roll out program makan bergizi gratis kita. Tanggal 6 Januari di roll out dan terus menerus dilaksanakan kayak di belakang-belakang dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari 1.000 titik. 1.000 berapa? 1.286. Yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta. 3,4 juta di awal Mei. Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang nggak perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Di mana ada usaha, ya, usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun, kalau 9,99% keberhasilan, oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti Desember 2025